Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Desula, dengar suara gembala. Sebagaimana yang biasanya saya sampaikan mendahului acara Desula ini, di mana saya meyakinkan jemaat Tuhan, khususnya GPDI Efrata Wiyung Surabaya, bahwa jemaat Tuhan yang setia mengikuti acara Desula, maka hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam sisi keluarga, atau katakan pekerjaan, usaha, ya, studi anak-anaknya pasti diberkati oleh Tuhan. Intinya, dalam segala aspek kehidupan pasti diberkati oleh Tuhan. Saat ini, saya akan berbicara tentang Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah, kita yang dimaksudkan tentunya orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 40, mulai ayat ke-28 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang baru saja saya bacakan. Nah, di dalam ayat yang ke-28 tadi berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya. Di bagian A dari ayat 28 ini menerangkan tentang Dia yang adalah Tuhan yang kita percaya. Di bagian A ayat 28 ini menyatakan bahwa Tuhan yang kita percaya, Dia adalah pencipta langit dan bumi, ya, itu di dalam bagian A. Lalu ada keterangan di bagian B ayat 28, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tak terduga pengertiannya. Jadi Allah yang adalah pencipta langit dan bumi ini dikatakan dari ujung ke ujung, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan yang kita percaya. Dan namanya disebut dalam Alkitab adalah Yesus. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dikatakan dia tidak pernah menjadi lelah. Nah, luar biasa sekali. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Memang beda antara Tuhan dengan kita yang adalah manusia. Dia pencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Sang pencipta tidak pernah menjadi lelah. Sang pencipta tidak pernah mengalami yang namanya lesu. Nah, kalau kita ciptaannya, begitu banyak aktivitas, kegiatan yang kita lakukan, maka pastilah kita akan mengalami lelah, kita akan mengalami kelesuan di dalamnya. Kemudian diketerangkan lagi, pengertiannya tidak terduga. Artinya, Allah yang kita percaya itu Allah yang begitu berhikmat, ya, tidak terduga pengertiannya. Kalau kita mau akui saja secara jujur, berbicara pengertian itu kaitannya dengan akal kita. Ya, akal kita sangat-sangat terbatas, ya. Sangat terbatas jangkauannya. Bahkan kita mau jujur saja, lebih dulu saya, ya. Mungkin karena sudah kemakan usia juga, sekarang sudah 58 tahun, mau menanjak ke 59 tahun, mendekati 60. Banyak kali lupa, ya. Terkadang kala saya menuju ke satu tempat dengan tujuan mengambil sesuatu, begitu mendekati tempat itu saya bingung, saya tadi mau ambil apa, begitu kan? Atau saya lagi terlibat pembicaraan dengan seseorang, ya. Saya sedang berbicara sesuatu,
tujuannya mau sampaikan yang tadi yang saya pikirkan itu. Begitu berbicara, mungkin di setengah perjalanan pembicaraan, yang seharusnya saya sudah menyampaikan inti dari apa yang menjadi maksud saya berbicara, saya lupa apa yang saya katakan. Sebentar. Tadi saya mau katakan apa ya? Begitu. Karena saya lupa. Nggak usahlah soal berbicara dengan orang. Dalam berkhotbah pun ya, Bapak Ibu juga sebagai jemaat Efrata tentunya tahu. Ada banyak kali ketika saya berkhotbah, saya sudah menceritakan sesuatu, lalu saya berpikir, tadi saya lagi bicara apa ya? Lalu saya sampaikan begini kepada saudara sebagai jemaat Tuhan. Tadi saya lagi bicara apa? Begitu. Nanti kadang-kala jemaat yang ingatkan, baru teringat. Jadi kalau bicara pengertian itu kaitannya dengan akal kita, dengan otak kita. Jadi sangat terbatas jangkauannya. Tetapi Allah yang kita percaya yang adalah sumber kekuatan kita, Dia bukan hanya sekedar tidak menjadi lelah dan lesu, tapi dikatakan pengertiannya tak terduga. Nah, dikatakan di sana Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, lalu menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita yang adalah ciptaannya, yang saya katakan tadi pasti bisa letih, kita pasti bisa lesu, kita pasti bisa lelah. Nah, itulah untungnya kita punya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Di mana kita sebagai anaknya, sebagai orang percaya, kita mengalami kelesuan, kita mengalami letih lesu, kita merasakan lelah dalam tubuh ini. Alkitab menjamin dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah Allah kita. Jadi Dia berikan kita kekuatan. Ibarat orang berjalan dengan jarak tempuh yang jauh, sudah lelah, tiba-tiba seakan-akan kita punya kekuatan yang baru. Kita berjalan lagi seperti ketika awal mula kita berjalan. Nah, itulah yang dijanjikan Tuhan. Orang yang percaya kepadanya akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Ketika kita lelah, Dia berikan kita kekuatan, ya. Lalu yang sudah tidak berdaya, kadangkala di sana kita putus asa. Maka Allah yang adalah sumber kekuatan kita, Dia memberikan kepada kita apa? Semangat. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sehingga yang tadinya katakan sudah pesimis, bisa optimis lagi. Yang tadinya sudah rasanya ogah-ogahan kata orang Jakarta, akhirnya punya kemauan lagi untuk terus melangkah, terus berjalan. Itulah Allah kita yang adalah sumber kekuatan. Ayat 30 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, orang-orang muda, lalu ada teruna-teruna. Orang-orang muda itu bicara tentang manusia dalam kategori pemuda. Katakan saja sudah di usia 20 sampai mungkin mencapai 30. Orang muda dikatakan menjadi lelah dan lesu. Kenapa Alkitab menggunakan kalimat orang-orang muda? Kemudian ada teruna-teruna. Ya, orang-orang muda ada teruna-teruna. Kalau teruna-teruna itu remaja yang masih lajang. Nah, begitu ya. Jadi itu perbedaan antara orang-orang muda dan teruna-teruna. Teruna itu masih dalam taraf remaja. Nah, sekarang kita ambil dulu orang muda. Menjadi lelah dan lesu. Orang muda dalam perjalanan hidup ya seseorang, itu dia berada pada puncak kekuatannya. Jadi kalau kita bicara orang berjalan, seperti mendaki sampai pada satu titik, kemudian pada titik itu lama-kelamaan dia menurun lagi, seperti ini. Nah, jadi perjalanan hidup manusia itu membentuk begini. Dia naik sampai pada satu titik, tiba-tiba nanti terjadi lagi semacam ini. Tapi dari titik ini bukan lagi naik, tapi dia mengarah ke turun lagi. Jadi orang pada usia muda itu kuat-kuatnya. Jadi kekuatannya sempurna di situ, ya. Tetapi dikatakan di sini orang-orang muda yang adalah simbol kekuatan menjadi lelah dan lesu, ya. Lalu dikatakan lagi teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi orang muda menjadi lelah lesu, teruna yang adalah remaja bisa jatuh, bisa tersandung. Ayat yang terakhir dia berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wah, luar biasa sekali. Kalau orang muda sebagai simbol kekuatan, dia bisa lelah, dia bisa lesu, letih dan sebagainya. Kemudian teruna bisa jatuh, bisa tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Luar biasa. Artinya secara fisik, secara tubuh kita bisa saja mengalami lelah, bisa saja lesu, kita bisa letih, ya. Kita mungkin bisa tersandung, bahkan mungkin kita jatuh. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, ya, ada mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Jadi ada perbedaan di sini antara orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan kita yang percaya. Jadi sekalipun anak muda digambarkan sebagai simbol kekuatan sempurna di situ, tapi bisa letih, bisa lesu, ya, bisa lelah dan sebagainya. Tapi orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Demikian juga digambarkan seperti teruna bisa tersandung, bisa jatuh di situ. Tapi kita punya Tuhan yang memimpin bahkan menuntun perjalanan kita, sekaligus memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan support kepada kita, sehingga tadinya kita mungkin sudah putus asa, pesimis, kita punya gairah, kita punya semangat lagi, dan akhirnya kita bangkit berdiri, kita melangkah dan kita berjalan lagi. Seperti apa kekuatan baru yang diberikan kepada kita? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi kita mendapat kekuatan baru dikatakan seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali satu-satunya burung yang bisa terbang dengan ketinggian 33.000 kaki. Ya, 1.000 kaki itu 330 meter. Jadi dikalikan saja, ya. Seperti itu, jaraknya itu, jarak ketinggiannya, ya. Berapa tadi itu? Saya tidak bisa hitung sekarang, tapi itulah seekor burung Raja Wali, di mana jenis burung lain tidak bisa terbang dengan ketinggian sedemikian itu. Ya, saya saja dari Jogja menuju Surabaya naik pesawat Wings dan saya dengar ketinggiannya 15.000 kaki. Nah, burung Raja Wali dia bisa terbang di atas itu lebih tinggi daripada ketinggian pesawat Wings ketika dari Jogja menuju Surabaya. Itu soal ketinggian. Kemudian dia bisa terbang dengan jarak yang cukup jauh, ya. 1.500-an mil. Itu kalau dijadikan kilometer hampir mencapai 2.000 kilometer, ya. Jadi burung Raja Wali bisa terbang dengan ketinggian puluhan ribu kaki, kemudian dengan jarak yang hampir 2.000 kilometer. Itu Raja Wali. Dia bisa terbang dengan jarak itu, dengan ketinggian itu, ya. Nah, kemudian juga ada satu ulasan mengatakan satu-satunya burung yang bisa terbang dengan tempo atau waktu 24 jam adalah burung Raja Wali. Jadi luar biasa sekali burung Raja Wali. Jadi satu jenis burung yang Tuhan berikan kekuatan luar biasa. Jadi tidak ada burung lain atau jenis lain yang bisa terbang dengan ketinggian seperti burung Raja Wali, dengan jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh burung Raja Wali. Luar biasa sekali, ya. Nah, itulah keuntungan kita memiliki Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Di saat mana kita mulai letih lesu, ingat Tuhan sumber kekuatan kita. Datang kepadanya, maka kita mendapat kekuatan baru. Entah karena mungkin terlalu banyak persoalan yang kita hadapi, lalu secara iman kita mulai lemah. Ingat, kita punya Tuhan yang adalah sumber kekuatan, dan Dia memberikan kepada kita kekuatan yang baru bagai burung Raja Wali. Kita akan terbang lagi, bahkan kita bisa terbang di atas persoalan. Seperti Raja Wali, dia bisa terbang di atas badai. Nah, kita juga orang percaya, anak-anaknya di atas persoalan, kita bisa terbang di sana. Artinya, kita tidak takluk oleh arusnya, derasnya badai, tapi justru kekuatan yang dari Tuhan membuat kita menang di atas badai. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini masih punya kesempatan mendengar sedikit renungan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau adalah sumber kekuatan kami, gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Kami tahu kami lemah, banyak kali kami menjadi lelah, menjadi letih, lesu, bahkan bagi teruna yang jatuh tersandung.
Tapi kami tahu keuntungan kami memiliki Engkau. Engkau berikan kami kekuatan baru. Engkau berikan kami semangat yang baru. Sehingga kami bisa terus melangkah. Kami bisa terus berjalan. Kami yakin dengan kekuatan yang bersumber dari Engkau. Kami pasti tiba pada tujuan. Itulah sorga yang kekal buat selama-lamanya. Meteraikanlah firman Allah ini di hati semua umat-Mu yang mendengar desula ini. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.